Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Teknologi kecerdasan buatan generatif makin berkembang, mengubah masa depan lapangan kerja. Berbagai studi dan jajak pendapat menunjukkan pro kontra penggunaan AI di dunia kerja dan juga kekhawatiran warga Amerika Serikat akan kelangsungan karir mereka. Bagaimana para profesional diaspora Indonesia menyikapinya? Berikut liputan dari tim VOA. Canggihnya kecerdasan buatan meningkatkan kecemasan akan masa depan pekerjaan. Menurut survei YouGov tahun 2024, 36 pekerja tetap dan paruh waktu di Amerika cemas AI akan merebut pekerjaan mereka. 43% khawatir berkurangnya jumlah pekerjaan. Sementara di antara pekerja yang sudah menggunakan AI, 20% sangat khawatir risiko perubahan karir. The areas that typically are the last to get cut is the builders and the sellers. So the engineers and the salespeople within enterprise software, they're the last to get cut. Those are the highest on the totem pole. It is pretty easy for most companies to cut 10 to 15% of their employee base right now, particularly after the run in hiring that we saw over the last 2 years, and not really skip a beat. Meaning that these types of cuts would not impact their ability to grow, their ability to sell, and even their ability to innovate. So, laporan World Economic Forum menyebut 85 juta pekerjaan pada tahun 2025 akan terpengaruhi kecerdasan buatan. Bidang keuangan dan akuntansi yang ditekuni Olivia Ranakusuma 20 tahun lebih disebut sebagai salah satu yang terimbas. Setelah perusahaannya melakukan otomasi, ini pengalamannya. Setelah implementasi bot itu selesai, dengan sangat berat hati, saya itu harus menyampaikan ke dua staf saya bahwa pekerjaan mereka itu sudah nggak ada lagi karena sudah digantikan oleh bot. Ya, itu amat sangat berat. Tapi alhamdulillah perusahaan kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk mencari pekerjaan lain. Ya, jadi mereka dapat kerjaan lain di branch. Ya, tapi on the other flip side, kebaikannya adalah orang-orang yang punya keinginan, kemampuan dan minat untuk retooling themselves, karena kan mereka tahu ya pekerjaan yang rutin-rutin itu akan digantikan cepat atau lambat. Terutama yang entry level gitu ya? Terutama yang entry level seperti data entry, journal entry, invoices. Jadi mereka pada saat kita implement bot itu, kan mereka ikut projectnya, mereka belajar. Kita kerja dengan orang IT, kita kerja dengan orang teknologi. Mereka mengerti how the system work gitu ya, dan pada akhirnya orang-orang inilah yang di tim saya adalah orang yang menurut saya nantinya akan amat sangat dibutuhkan. Mereka ngerti data, mereka ngerti sistem, mereka ngerti otomasi. Penguasaan AI sebagai satu cara menjamin kelanggengan pekerjaan juga diyakini Haris Kuncoro, arsitek di Baltimore, Maryland. Kalau bagi saya sebetulnya AI itu tidak akan menggeser pekerjaan manusia, tapi orang yang menguasai AI itu akan menggeser orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi apa? Kita harus hidup berdampingan dengan mereka. Itu kan hanya 2 dimensi. Itu kan hanya tampilan. Dan bagaimana sebetulnya membuat itu tuh menjadi realitas, itu test our key. Membuat pengalaman orang supaya bisa menikmati apa yang sudah dihasilkan dari AI itu test our part. Di luar kecemasan akan AI, sebagai pendatang, diaspora Indonesia sudah menghadapi banyak tantangan dalam berkompetisi dan berkarir di Amerika. Tapi kemampuan analitis dan adopsi teknologi, juga keterampilan layanan konsumen, bisa jadi strategi dalam memilih bidang karir yang beresiko lebih rendah tergusur kecerdasan buatan. Dari Washington DC, Aryatna Budianto dan tim VOA. Berbagai indikator mulai menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat mulai mereda setelah sempat kembali menguat. Tapi di sisi lain masih ada kekhawatiran soal ancaman resesi yang ditandai PHK massal. Analis mencatat pasar tenaga kerja Amerika Serikat kini rentan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Tingginya harga berbagai kebutuhan hidup terus mencekik konsumen Amerika Serikat. You can go to grocery store and then you come back, price been a boost up, and then like I said, some people just can't afford it, They about the same.
they kind of like they look like they went down a little bit, but not much. Dua indikator utama laju inflasi yang baru terbit bervariasi. Indeks harga konsumen turun secara bulanan untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Secara tahunan, kenaikan indeks harga konsumen melemah ke 3%, semakin mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Pada saat yang sama, indeks harga produsen yang memantau harga barang di tingkat grosir menunjukkan peningkatan melebihi ekspektasi. Setelah bulan sebelumnya, harga di tingkat grosir mengalami stagnansi. Data terakhir menunjukkan peningkatan indeks harga produsen mencapai 2,6% secara tahunan, melebihi ekspektasi analis sebesar 2,3%. Bervariasinya data seputar inflasi sebelumnya kembali ditekankan Kepala The Fed, Jerome Powell, dalam dengar pendapat di Kongres. Banyak wakil rakyat bertanya, kapan The Fed mulai menurunkan suku bunga? We need just to see more good inflation data. That's all. We had 7 months of good inflation data at the end of last year. Then we had a quarter, really a month or so, where inflation went up, and now we had one really good inflation reading and one pretty good one. We just need to see more so that the confidence rises. I'm not going to are we weeks away, months away? I'm going to try to avoid sending any really specific signals about time today because it's going to depend on the data. It also matters what's going on in the labor market, though. We've also said that if the labor market weakens unexpectedly, that could be a case for loosening policy as well. Really, we're weighing both those factors. Data ketenagakerjaan memang menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran ke 4,1%. At this point, we've seen unemployment tick up. Headline payroll growth has been fine, but initial claims are higher than they have been. All of the JOLTS data points to a cooler labor market. So you want to see signs that the Fed is at least acknowledging, if not explicitly, starting to cut rates tomorrow, that the labor market weakness is something they're concerned about, that it's no longer a major pressure on inflation, which I don't think it is. And it opens the door to not just September, but additional rate cuts later this year and early next year, which at this point, the market, needs to see. I think the economy is cooling underneath our feet, and the labor market, which has propped up consumer spending for a couple of years, is starting to wobble. Pengamat dan pelaku usaha serta pelaku pasar umumnya tetap memproyeksikan The Fed bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan September. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.